Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Arkahanisa, NIM 1A020176, kelas L, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi 2020. Di video ini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar manajemen, yaitu salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Jadi, organizing atau perorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Jadi beberapa aktivitas yang ada dalam pengorganisasian atau organizing. Yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Ketiga, aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan yang paling tepat. Baik, unsur-unsur yang ada dalam pengorganisasian perusahaan. Yang pertama adalah sekelompok orang yang diarahkan untuk bekerja sama, kemudian melakukan aktivitas yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir adalah aktivitas yang diarahkan dan ditetapkan yang berguna untuk mencapai tujuan. Lalu manfaat dari pengorganisasian atau organizing. Yang pertama adalah memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Kedua, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Dan yang terakhir adalah personel dan perusahaan mengetahui tugas-tugas apa saja yang akan dijalankan demi mencapai tujuan organisasi. Bagaimana sih proses dari fungsi pengorganisasian dapat dijalankan? Ada beberapa tahapan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Jadi tidak serta-merta langsung main tunjuk. Yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan dari manajemen pengorganisasian. Proses pengorganisasian dalam manajemen berawal dari rencana dan tujuan manajemen. Nah, jangan lupa fungsi pengorganisasian ini jadi merupakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Jadi ini adalah tahap awal dalam usaha merealisasikan rencana manajemen. Desain fungsi pengorganisasian dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah pengorganisasian akan ditentukan di sini dan setiap personel harus memahami dari tujuan manajemen tanpa terkecuali agar arahnya benar dan agar bekerja bisa efektif serta biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Proses yang kedua adalah menentukan tugas utama. Jadi di dalam manajemen ini punya banyak level atau tingkatan dan memiliki sub-sub bagian. Dalam perusahaan terdapat manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan sub-manajemen lainnya. Di tingkatan atau level manajemen yang lain yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pada tahap ini, semua tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikan pun berbeda, dirinci sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi intinya di dalam tahap ini menetapkan struktur perusahaan supaya garisnya jelas, kewenangan jelas, dan tanggung jawabnya pun juga jelas. Proses yang ketiga adalah membagi tugas kepada masing-masing individu. Tahap ini sangatlah krusial. Eksekutor rencana tadi adalah individu itu masing-masing. Jadi keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankan, dan apabila salah menentukan orang, risikonya akan menjadi kegagalan akan menjadi lebih besar. Jadi pada bagian ini harus lebih berhati-hati. 4. Mengalokasikan sumber daya. Nah, apa yang dimiliki perusahaan? Uang, mesin, bahan, pasar, resep, atau metode. Semuanya itu harus diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat. Jadi harus dipikirkan secara matang-matang. Nah, untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, mau diapakan terserah, yang penting sesuai dengan perencanaan. Yang penting sesuai dengan tugas, bisa menghasilkan output yang diharapkan, dan yang menggunakan sumber daya adalah personal individu yang ditunjuk tadi. Nah, yang kelima adalah evaluasi strategi dari pengorganisasian atau organizing.
Evaluasi ini adalah tahap yang terakhir. Nah, akankah strategi pengorganisasian akan berjalan sesuai yang diharapkan atau ada penyimpangan? Nah, adakah juga perubahan atau strategi pengorganisasian yang disusun justru menjadi sumber masalah itu sendiri? Inilah gunanya evaluasi untuk melihat kembali yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi kapan saja karena perubahan tidak bisa mengenal waktu. Kadang tanpa disertai alasan, tiba-tiba kondisi mengalami perubahan secara drastis. Jadi sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, yang artinya strategi pengorganisasian tidak sesuai dengan kondisi kekinian bisa-bisa menjadi gagal. Tapi jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip dari organizing. Nah, ada syaratnya agar pengorganisasian dapat berjalan sukses. Setidaknya harus memenuhi 13 prinsip pengorganisasian di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dari masing-masing individu, baik dari kelompok ataupun individu. Jadi tanggung jawab itu tidak sama, akan tetapi jika bekerja sama dapat menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan. Prinsip yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini wajib hukumnya jika ingin sukses dalam hal apa saja. Ketiga adalah keterpaduan arah. Nah, keterpaduan arah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kan setiap individu pasti memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya dan tingkatan kesulitannya pun juga berbeda. Nah, di dalam prinsip keterpaduan arah ini apabila setiap masing-masing individu itu memiliki tugas yang berbeda, akan tetapi tetap saling berkaitan satu sama lain dan tetap dalam satu koridor karena untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang keempat adalah kesatuan perintah dari atasan. Prinsip yang kelima adalah subordinasi kepentingan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan perusahaan. Jadi kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. 6 adalah sentralisasi. Maksudnya adalah yang berhubungan dengan kesatuan perintah. Jadi sentralisasi itu perintahnya terpusat pada satu titik. Jadi bisa saja dari atasan atau apa saja sebutannya yang berada tingkatan itu paling tinggi dibanding yang lain. Lalu prinsip yang ketujuh adalah remunerasi, 8 keteraturan, 9 inisiatif, 10 rantai kekuasaan, yang prinsip ke-11 stabilitas hubungan kerja, 12 keadilan, dan prinsip ke-13 adalah teamwork. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.